ayo ini kita dulu punya tradisi ini. Nah, Membangkitkan itu lagi ya, membangkitkan memori-memori yang hampir padam tentang tradisi leluhur yang memang kaya banget. Jadi kalau kita bicara Indonesia tuh luar biasa kaya. Kenapa kita butuh satu? Kenapa kebaya? Kita butuh satu untuk satu persatu kita masukkan sebagai ini loh punyanya Indonesia kayak seperti ini. Jadi harus kita klaim juga ya. Ya, harus nah, diklaim. membahas tentang klaim ini relate juga dengan kebaya Goes to UNESCO. Perjalanannya sejauh ini sudah seperti apa, Mbak Lia Amati? Apakah masih proses yang panjang? Karena ini kan 8 tahun, baru mulai sounding di tahun 2017, sekarang 2022 masif lagi gerakan ini. Perjalanannya seperti apa, Mbak Lia? Jadi masih panjang sekali kalau bicaranya ya, tapi ya namanya waktu berlalu tidak terasa, itu juga hal yang mungkin kan terjadi. Karena kita nggak berasa udah 8 tahun juga mulai berkebaya ini ya. Lalu ini masih panjang, Mbak. Jadi memang di dalam negeri sendiri harus terdaftar dulu, masuk di dalam daftar inventaris Kementerian Kemendikbud ya, Kemendikbud. Itu ada istilahnya KNIU. Harus masuk ke sana. Untuk masuk ke sana prosesnya juga harus panjang. Tapi ini di sini kita udah lihat bahwa pemerintah memang berperan ya dengan terbentuknya Seknas. Kemudian kita lihat bahwa misalnya dari KSP, dari kementerian terkait seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Luar Negeri. Ini kan upaya kita untuk kebaya Goes to UNESCO itu kan semua elemen. Jadi tidak hanya aktor negara, tapi harus juga aktor non-negara. Aktor non-negara ini ya individu, komunitas-komunitas, gerakan di dalam negeri itu banyak ya. Lalu kemudian aktor negara itu pasti ketika kita mau ke UNESCO itu pasti harus negara yang maju. Lalu prosesnya juga untuk resminya itu harus tetap lewat negara. Di dalam negeri itu di Kemendikbud itu nanti diverifikasi juga Kemendikbud, kemudian PMK, itu semua itu terkait, memang sangat terkait. Jadi mereka yang akan nanti memproses lebih lanjut. Nah, ini saat ini nih kita masih berproses di dalam negeri, masih perlu banyak penelitian bahwa memang ini punya kita. Lalu harus dilihat juga dampak apa sih kalau ini dijadikan warisan dunia tak benda dari Indonesia, apa sih dampaknya buat masyarakat? Itu yang paling penting sebenarnya. Saya bisa menyampaikan bahwa memang ketika kita berkain dan berkebaya dan kemudian makin masif, itu industri ikutannya itu muncul. Misalnya kain aja sudah industri tekstil kan, kemudian udah pasti ada penjahitnya, kemudian aksesorisnya, kemudian stopnya, tasnya dan lain-lain. Jadi memang perintilannya, kemudian selendangnya lah, kipasnya lah, itu semua industri ikutan. Jadi ada turismnya juga. Karena orang kemudian datanglah ke tempat-tempat perayaan, orang belajarlah membatik, orang belajarlah menenun dan lain-lain. Nah, itu memang ada dampak ekonomi. Nah, ini harus semua diukur dulu, Mbak. Jadi memang proses itu proses yang cukup serius, harus secara akademis bisa dibuktikan semua. Kemudian harus masuk ke KNIU tadi di pemerintah, baru kita berproses panjang ke sana. Gitu. Wah, ternyata panjang ya. Kalau saya bilang mungkin sebagai orang awam ribet juga, tidak segampang kita cuman ikutan pakai hashtag kebaya Goes to UNESCO. Perjalanan panjang, tapi mungkin yang bisa dilakukan saya nih, Mbak Lia, adalah mulai menggunakan kebaya, terus menyuarakan di keluarga lah. Karena dari yang paling kecil nanti siapa tahu bisa menyebar ya. Betul. Seperti perjuangan Mbak Lia sendiri. Support pemerintah juga ternyata cukup besar untuk gerakan ini dan sangat signifikan. Lalu juga untuk Mbak Lia sendiri saat ini yang dikerjakan selain campaign juga melakukan penelitian ya Mbak Lia ya. Kalau misalnya jadi kita kan memang harus ya paralel gitu ya. Misalnya kita membuat buku-buku inspirasi budaya misalnya kita menulis kalau supaya membuktikan bahwa berkebaya itu tidak ribet. Misalnya kita menginspirasi orang bahwa kok ya kita bisa backpacker, kalau kita bisa jalan-jalan ke dalam negeri maupun luar negeri kita berkebaya dan kita santai saja. Kita nggak perlu yang bagaimana naik turun kendaraan umum.
literally. Nggak kuno dan malu sebenarnya ya, harusnya bangga dan itu, gitu. Dan keren banget gitu lah. Bisa tetap kelihatan cantik, menarik, atraktif, tetap tidak repot, tapi nilainya beda gitu, eksklusif. Ya, jadi memang itu banyak, jadi bikin kita membuat buku, penelitian, bahkan ini juga gerakan ini sudah juga banyak teman-teman lain yang melakukan penelitian. Kalau saya juga sampai termasuk tadi proses yang ke UNESCO itu juga masuk dalam bagian penelitian. Kalau ada juga dari segi antropologi. Nah, sejarah nih yang masih butuh banyak godokkan lagi ya, karena memang sumbernya sangat sedikit sampai saat ini. Berarti memang masih mengembangkan juga bersama teman-teman lain. Masih, mudah-mudahan bisa goals, dan yang pastinya kebaya Goes to UNESCO juga bukan hanya hashtag ya. Kita harapkan supaya lebih dipercepat, semua perempuan Indonesia bangga berkebaya, itu yang paling penting ya Mbak Lia. Betul. Nah, tanpa terasa sebenarnya obrolan tentang kebaya ini pasti tidak akan ada habisnya. 8 tahun Mbak Lia menyuarakan, dipersingkat sekarang tentu sangat egois ya Mbak Lia, tapi pada waktu juga yang memisahkan kita. Betul. Mungkin terakhir Mbak Lia, kira-kira pesan untuk Sobat Antara di luar sana terkait penggunaan kebaya sendiri, atau apa yang ingin Mbak Lia sampaikan sebagai seseorang yang memang penggiat untuk menyuarakan gerakan berkebaya, silakan. Jadi kalau mau bicara tentang apapun itu budaya kita, mau kita promosikan dimanapun, semuanya harus dimulai dari saya. Jadi gerakan ini tidak akan bertambah besar kalau tidak ada saya dan saya yang lain. Jadi memang perlu kita mencintai, kemudian tidak hanya sampai sebatas mencintai, tapi melakukan. Memang perjuangan untuk bagaimana kita mengembangkan, mengkapitalisasi budaya kita itu. Jadi kalau melestarikan berarti dia sudah mati suri gitu ya. Tapi kalau kita mengembangkan kebudayaan kita, ini memang butuh banyak agennya. Agennya ya saya dan saya gitu ya. Saya yang lain. Ini saya selalu bilang ketika orang tanya gimana kita bisa berhasil, semuanya dimulai dari saya. Ketika saya cinta, saya sebarkan cinta saya, maka gerakan cinta ini akan disambut oleh banyak orang. Jadi tetap positif, hal-hal positif akan bertemu dengan hal positif lain, dan itu menjadi sesuatu yang baik buat bangsa dan negara. Betul. Wah, kata-kata yang luar biasa, karena berarti harus mulai dari saya dulu. Betul. Untuk melahirkan saya yang lain, dan tentu saja menyebarkan cinta mulai dari diri kita, cinta berkebaya, dan nanti akan menularkan ke orang lain. Betul. Ya Mbak Lia. Terima kasih Mbak Lia, obrolan yang luar biasa, dan tentunya kami harapkan obrolan ini bisa menjadi sebuah pemahaman baru, inspirasi baru untuk kita semua bahwa Indonesia memiliki satu kebaya yang harus kita banggakan. Tidak usah malu, tidak ada kata kuno ya Mbak Lia. Betul. Ini saatnya kita mulai dari sekarang. Semoga obrolan ini bermanfaat untuk Sobat Antara, dan sampai berjumpa di episode berisik selanjutnya. Bye.